Om Swastiastu. Kenalkan, saya Ibu Sri Nurahmadi Wiratama, adalah salah satu dosen dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan saat ini mengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Mata kuliah Ekonomi Lingkungan memiliki beberapa capaian pembelajaran dan capaian mata kuliah yang dapat dilihat pada slide berikut. Materi mata kuliah Ekonomi Lingkungan nanti akan diajarkan mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi lingkungan, sampai dengan kalian diharapkan mampu untuk merumuskan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan dari sudut pandang ekonomi, baik itu dari pajak lingkungan, instrumen penilaian lingkungan, bahkan valuasi dari barang lingkungan. Mata kuliah Ekonomi Lingkungan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali, di mana 2 kali diantaranya digunakan sebagai evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian dari kegiatan perkuliahan dibagi menjadi 5, yaitu kehadiran, keaktifan, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut disajikan video pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Lingkungan pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi, baik Pak. Baik. Mas, apa kabar? Dalam proses. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kali ini, jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi. Jadi kita akan melaksanakan pertemuan perkuliahan Ekonomi Lingkungan, pertemuan keempat, ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai keterkaitan antara sumber daya alam dan ekonomi. Jadi sekarang kita akan lakukan pertemuan. Mungkin dari teman-teman yang belum hadir nanti akan bisa menyusul. Kita mulai saja. Share screen saya sudah terlihat. Sudah Pak. Bapak. Suara saya jelas kan ya? Oke. Jadi kita lanjutkan materi ekonomi lingkungan. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ini. Ada yang ingat nggak terkait dengan dua hal ini? Izin menjawab Pak. Ya, silahkan Dimas. Sebelumnya apakah suara saya ada kedengaran? Sudah. Oke. Jadi menurut saya di sini ya. Jadi ekonomi lingkungan ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan alam. Nah, jadi hal ini melibatkan analisis bagaimana kegiatan ekonomi mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya. Mungkin itu saja sih Pak. Ya, baik. Bagus sekali Dimas. Kalau yang kedua, bagaimana hubungan ketersediaan sumber daya alam dengan pertumbuhan penduduk? Ada yang masih ingat antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya alam? Apa ya? Ingat lagi ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu meningkat secara signifikan dan sumber daya alam meningkat secara perlahan. Sehingga terkadang antara kebutuhan manusia dan sumber daya alam itu tidak mampu terpenuhi ketersediaan. Ya. Kita masuk pada materi kali ini.
di mana tujuan perkuliahan kali ini adalah untuk mampu menyelidiki hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan manusia, serta mampu meramalkan dampak yang ditimbulkan akibat hubungan kegiatan ekonomi, lingkungan, dan manusia. Yaitu mata kuliah kita kali ini adalah keterkaitan interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Sekarang saya punya pertanyaan lagi sama kalian. Nah, ini dari gambar ini kira-kira ada yang mau memberikan pendapat ya? Silakan. Ya, dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya. Sina bisa, Dewi mungkin, silakan. Atau sana, Izin menjawab, Pak. silakan. Dari gambar-gambar tersebut merupakan gambar sungai-sungai yang telah tercemar. Sungai-sungai tercemar ini pastinya dikarenakan oleh kegiatan manusia atau kegiatan ekonomi manusia yang meningkat. Jadi sampai bisa menyebabkan sungai-sungai ini tercemar. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi alam adalah penerima dampak dari aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, apakah bisa kita bergerak secara ekonomi tanpa memanfaatkan sumber daya alam? Bisa atau tidak? Ayo. Kalau menurut saya nggak bisa sih Pak. Pasti kegiatan ekonomi itu pasti selalu berhubungan atau terikat dengan suatu sumber daya alam sih Pak. Ya. Kondisi-kondisi kegiatan ekonomi itu memang sangat terikat sekali dengan alam. Ya. Jadi alam adalah sumber daya dukungnya untuk melaksanakan kegiatan. Memang sekarang banyak mungkin bisnis digital, tapi bisnis digital core-nya itu, hardcore-nya itu dari apa? Ya, jadi ada perangkat-perangkat itu semua dari sumber. Ya. Bagus sekali ya. Nah, permasalahan-permasalahan ekonomi itu tidak terlepas dari permasalahan sampah dan sanitasi. Kalau kita lihat negara kita, Indonesia, itu untuk sanitasi air dan air itu ada di peringkat 9, cukup rendah dan dibandingkan negara-negara lain. Ini problem. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia juga memiliki tingkat yang rendah. Kalau di sisi sampah, 10 negara penghasil sampah terbesar itu di dunia menurut The Atlas of Sustainable Development Goals, itu Indonesia menempati peringkat kelima. Peringkat kelima dengan jumlah kurang lebih sekitar 65 juta ton. Bayangkan kalau dibagi dengan jumlah penduduk yang 270, itu kurang lebih satu orang menghasilkan sekitar setengah sampai 0,7 kilogram. Ya, termasuk kita artinya kalau kita rata-rata. Ya, dan ini adalah masalah besar sebagai dampak dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, kalau sudah kegiatan ekonomi stop, apakah sampah juga stop? Belum tentu. Ya, jadi kita harus bisa menstimulasi antara kegiatan ekonomi manusia dan alam. Bagaimana kita melihat? Dalam bagan yang diberikan oleh Phil pada tahun 1994, itu ada keterkaitan antara hubungan ekonomi dan lingkungan. Jadi kita harus mampu melakukan kegiatan yang menjaga alam, peduli terhadap alam, pro terhadap alam. Karena tujuan akhirnya itu adalah sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Tadi Dayu mengatakan tidak mungkin kita bergerak secara ekonomi tanpa ada alam. Ya, jadi kita mengambil sumber daya alam itu, bahan mentahnya itu akan dijadikan bahan-bahan produksi. Dari bahan produksi, sisanya itu akan bisa menjadi residu. Ada juga menjadi sebuah produk.
Kalau sudah menjadi produk, itu dimanfaatkan oleh konsumen. Saya bagiannya ke sini dulu ya, konsumen. Setelah digunakan oleh konsumen, dia akan menjadi residu kembali. Nah, sudah jadi sampah. Ya. Tapi sampah itu kan ada yang mampu diolah, ada yang tidak mampu diolah. Yang mampu diolah akan dikembalikan ke produksi. Sedangkan yang tidak mampu diolah akan dibuang ke akan lebih kecil jika residu-residu itu dimanfaatkan. Itu juga dengan hasil produksi. Hasil produksi menghasilkan residu. Nah, residu ini harusnya dimanfaatkan kembali, direcycle kembali untuk menjadi produk-produk yang mungkin memiliki nilai turunan yang ya. Selanjutnya, jika tidak mampu untuk diolah di recycle, maka dia akan dibuang ke alam. Sehingga residunya itu tidak keseluruhannya dibuang ke alam. Ini kalau sekarang kita kaitkan ke teori yang baru, itu ada namanya mass balance. Jadi keseimbangan antara masukan dan keluaran. Ya, misalnya ada produk-produk lain, misalnya kopi. Kopi itu kan banyak sekali turunan kegiatan kegiatan pelaksanaan produksinya. Ada kulit luar, ada kulit ari, ada ampasnya. Nah, itu banyak sekali turun. Nah, itu kan bisa di recycle atau didaur ulang kembali menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomi. Ya. Profitnya kita, orientasinya kita tetap profit oriented. Jadi kita tetap ingin menghasilkan sebuah keuntungan. Cuman kita juga membutuhkan komersial. Substitusi M dengan elemen-elemen lain akan menghasilkan persamaan dari residu, ya, baik itu residu dari produksi dan residu dari konsumsi, itu akan diseimbangkan, ya, dengan output untuk mengurangi residu produksi yang pertama dan residu konsumsinya. Sehingga nanti akan terjadi kegiatan daur ulang. Kalau sudah terjadi kegiatan daur ulang, maka residu akhirnya itu tidak akan banyak dan lebih meminimalisir untuk mengganggu kualitas lingkungan. Nah, kira-kira sejauh ini ada pertanyaan dulu. Jadi tujuannya kita tidak akan bisa menyetop kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan kita juga tidak bisa pro saja terhadap kondisi lingkungan, karena kondisi lingkungan itu juga harus kita jaga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini contoh saya ambil dari sebuah riset, ya, kebetulan saya melakukan risetnya dan saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa mass balance itu penting dalam sebuah kegiatan produksi ataupun sebuah kegiatan manusia. Kalau kita lihat sendiri, mass balance itu adalah menghitung perbandingan antara sampah yang dihasilkan dengan sampah yang mampu dikelola. Nah, kalian sebagai seorang ahli teknik lingkungan nantinya harus mampu untuk mengolah itu. Karena kita belajar ekonomi, mampu mengolah itu dan menghasilkan profit. Sehingga terjadi ekonomi sirkular. Ya, jadi perputaran ekonomi. Baik kita sudah melakukan produksi, menghasilkan residu itu kembali kita recycle dan menghasilkan barang baru. Sehingga residu atau hasil akhir itu tidak terbuang ke TPA sangat baik. Kalau sekarang kan semua sampah langsung dibuang ke TPA, sehingga TPA itu mengalami penurunan dan Indonesia menjadi peringkat kelima terbesar di dunia yang menghasilkan sampah. Kalau saya ambil contoh ini tentang sampah yang dihasilkan dari kegiatan upacara di Bali. Di Bali itu kan kegiatan upacara feodalan, kegiatan keagamaan. Ya, bukan bermaksud kita menutup kegiatan keagamaan, tidak mungkin, karena Bali itu dasarnya adalah the flowers waste from ceremony. Ya, jadi sampah yang dihasilkan dari setiap kegiatan upacara di Bali itu 1.416 kg per hari. Kalau di Bali itu dalam satu bulan bisa sekitar 15 hari ada upacara. Kalau sekarang 1.400 dikali 15, banyak sekali sampah. Makanya kita harus
membagi ini menjadi beberapa karakteristik. Ada sampah plastik, ada sampah makanan, ada sampah organik, dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau kita kaji dari 1.400 itu, kita kaji lagi. 57-nya itu adalah sampah plastik, 164-nya itu adalah sampah makanan, dan sisanya itu adalah sampah organik. Nah, ini yang harus kita manfaatkan sekarang dari kali di garis. Sampah plastik, kita punya bank sampah, kita bisa jual. Ya. Kalau kita sudah jual, kita memberikan keuntungan ekonomi dan keuntungan lingkungan. Ekonomi bagi pengelolanya, keuntungan lingkungan bagi masyarakat keseluruhan. Ya, residunya cuma sekitar 30% atau 17,36 kg. Ini yang akan masuk ke temporary landfill site, TPA. Food waste-nya juga. Jadi, food waste-nya bisa dimanfaatkan lagi, produksi of organic fertilizer. Contohnya apa? Misalnya kalau sampah makanan, bisa dijadikan apa? Ayo, jadikan pakan ternak. Misalnya ada yang pelihara maggot, itu bisa diberikan sampah makanan. Ya, dibuatkan apa? Dibuatkan ekoenzim. Itu kan contoh-contoh bahwa sampah makanan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan produk baru. Residunya kalau di rata-rata kan sekitar 20% atau sekitar 32,83 kg. Nah, ini yang masuk ke TPA. Jadi sangat sedikit, nggak langsung 165 masuk ke TPA. Begitu juga organik, sampah organik. Sampah organik dari upacara itu kan ada daun, bunga, kayu, dan sampah-sampah organik lainnya yang digunakan bagian penempakan. Ini bisa dimanfaatkan. Kalau yang saya pakai di sini adalah bisa dimanfaatkan sebagai RDF, ikan bahan bakar, alternatif. Nah, itu sekitar 90% bisa dimanfaatkan. Itu juga bisa dibuat dengan sampah organik. Residunya sekitar 10%. Dan ini yang masuk ke TPA. Sehingga dari 1.400 kilogram sampah yang dihasilkan setiap upacara, yang dibuang ke TPA hanya 169. Itu kurang lebih 90% mampu kita kelola. Itu. Ya, jadi yang kita kelola juga menghasilkan keuntungan. Ya, jadi keuntungan ekonomi. Dan kalau kita berbicara polutan, polutan itu banyak ya. Jadi ada polutan produktif, ada polutan non produktif, polutan lokal, regional, polutan food source dan non food emisi itu dan emisi yang sulit. Ya, kita bahas satu-satu. Yang kumulatif dan non kumulatif. Kalau yang non kumulatif, dia kecepatannya akan lebih tinggi karena sumber daya baru akan digunakan lebih banyak dan dikatakan sebagai sumber daya yang renewable. Tetapi sebenarnya itu penumpukannya cukup cepat. Sedangkan yang kumulatif polutan itu sudah ada dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan kita menjaga ketersediaan sehingga penumpukannya akan lebih stabil. Perlahan. Itu untuk polutan dan kumulatif dan polutan. Kalau kita berbicara polutan lokal, regional, dan global, kira-kira kalau saya tanyakan kepada kalian, ada polutan lokal, regional, dan global. Apa bedanya? Ayo, silakan. Contohnya, polutan lokal itu hanya bersifat di daerah itu saja, tidak berdampak pada daerah. Ya, misalnya orang buang sampah di lingkungan ya, dan kecuali buang sampahnya nanti di sungai. Kalau buang sampahnya di sungai, maka dia bisa menjadi polutan regional, berdampak pada satu kawasan atau lintas kabupaten. Saya juga polutan global. Kalau saya gambarkan di sini ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan asapnya itu kan bisa lintas negara, lintas kabupaten, provinsi, bahkan negara. Itu jadi polutan global. Lingkupnya itu meluas. Sedangkan polutan lokal hanya pada titik besar. Di sana saja dia tidak akan.
Kalau dibicarakan berdasarkan tempatnya, nah, ada yang point source dan ada yang non point source. Polutan point ya, jadi titiknya di sana, tepat di sana. Misalnya industri yang kecil-kecil itu titiknya di sana. Sedangkan polutan non point source itu bisa saja berdampak ke tempat-tempat lain. Saya ambil contoh di sini ada asap industri dan orang yang melakukan penyemprotan pestisida. Nah ini kan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kalau apa namanya industri yang polutannya pada titik itu yang tidak akan berdampak pada orang lain, kecuali memang sudah sekali berbuat. Kalau ini misalnya orang petani yang menyemprotkan pestisida, pestisida itu disemprotkan ke tanaman, otomatis dia akan menjaga kualitas tanaman. Tetapi ketika tanaman itu mau dikonsumsi ke manusia, maka manusia juga terdampak oleh uh, pestisida yang diberikan kepada tanaman tersebut. Hanya dikatakan bahwa import to overcome pollutant and point source are much more difficult than that. Jadi sangat sulit untuk ditangani. Yang kontinu dan episodik, kita melihat bahwa ada polutan yang kontinu dan ada polutan yang episodik. Yang kontinu itu kebijakannya adalah pengawasan tingkat emisi secara berkala. Misalnya uji kualitas emisi udara, uji kualitas itu bisa dilakukan secara kontinu. Sedangkan kalau polutan episodik itu merancang sistem yang dapat mengurangi peluang terjadi emisi. Dan jadi kita rancang bagaimana kita memitigasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengurangi bencana yang mungkin. Ya, nah itu saja. Kira-kira ada pertanyaan nggak dulu terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi? Kalau enggak, saya ini ada dua rangkuman dan kalau tidak ada yang bertanya, yuk silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, saya tanya ya. Kalau polutan lokal, polutan regional, dan polutan global itu apa? Ya, silakan. Ingat nggak? Beda tempatnya, Pak. Beda tempatnya, beda kondisinya dan pengaruhnya pada wilayah-wilayah tertentu. Ya, itu. Oke. Saya ingin kalian untuk mencari isu lingkungan yang sedang in saat ini. Jadi nanti kalian bisa cari pasti isu lingkungan sekarang. Nah, kalian analisa dampak kegiatan manusia dan pembangunan. Mungkin kan ada pembangunan resource, pembangunan hotel, pembangunan mall, itu kan mungkin lagi kencang. Jadi kalian bisa mencari itu dan kalian bisa bandingkan, kalian analisa. Dan kita berpikir profit oriented nih, tapi juga kesulitan kondisi itu. Kalian bandingkan dan buatkan dalam bentuk analisa skala. Jadi ada skala profit oriented. Sehingga akan terjadi atau terlihat kekuatan dan kelemahan dari sebuah proyek. Ya. Jadi kalian berusaha untuk membandingkan secara adil posisi dari isu-isu itu. Jadi kalian nanti buatkan dalam bentuk satu lembar kertas, habis itu dibagi 4, ada 11 voting. Jadi nanti ini akan dikumpulkan ke depan
kuliah dilaksanakan di Elma. Ya, jadi kalian bisa upload di sana tugasnya, bisa tunggu tugasnya jangan sampai terlambat. Ya, itu dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini, pertemuan keempat dari ekonomi lingkungan. Selamat melanjutkan aktivitas, dan terima kasih sudah bisa bergabung mata kuliah. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Demikian tadi adalah salah satu kegiatan video belajar dari mata kuliah ekonomi lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan video tersebut, dan sampai bertemu kembali pada video-video lainnya. Sampai jumpa dan Om Kanti, Kanti, Kanti.